Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkah dan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'nya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Siva yang saya hormati, Ibu Bapak Pak Tony yang saya hormati, serta adik-adik tercinta yang saya sayangi. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara seminar ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Tony sebagai perwakilan Ibu Lurah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya? Kamu nanya? Gak nanya gitu? Gak dibalik tanya? Kamu bertanya-tanya? Semangat gak? Jawab aja, kamu nanya. Ayo, abang kamu semangat? Kamu nanya? Semangat dong ya. Ini yang cantik-cantik, semangat gak? Tadi udah sarapan belum? Hah? Udah. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurilillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan berkah dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, di aula kantor kelurahan Kartini, yang dimana kita kedatangan tamu yang sangat spesial adik-adik. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Motivator, Ibu Syifa Awalia, Masya Allah nih, gelar beliau sangat panjang, SPDI, mohon maaf Ibu ya kalau saya salah penyebutan gelar, SPDI, SE, SY, SY nya apa nih? Oh, Sarjana Ekonomi Syariah, MM, Magister Manajemen, yang dimana beliau ini sebagai motivator. Nah adik-adik, ini kesempatan nih. Beliau ini kan bisa dibilang sebagai motivator, sebagai narasumber yang adik-adik, ayo ambil ilmunya, ya boleh Bu dong, ambil ilmunya Bu, boleh Bu ya, boleh dong, gitu kan. Nah kalau adik-adik di luar kan kalau cari ilmu itu mesti maaf ya, mungkin ada yang berbayar atau apa, tapi di sini beliau datang dengan timnya beliau, alhamdulillah datang untuk memberikan kita ilmu, memberikan kita bekal, motivasi dan edukasi untuk insya Allah buat kita menjalani kehidupan kita. Nah, suatu kesyukuran banget beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita apresiasi kehadiran beliau, alhamdulillah. Dan saya juga mengapresiasi nih kehadiran adik-adik dalam ruangan ini yang dimana mungkin kalian ada aktivitas, mungkin kalian pengen kumpul sama keluarga, tapi alhamdulillah kalian meluangkan waktu untuk hadir, untuk memenuhi undangan dari kantor kelurahan, untuk memenuhi undangan dari Ibu Syifa untuk hadir di tempat ini. Saya sebagai dari kantor kelurahan, Ibu Syifa dan tim juga sangat berterima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Semoga kehadiran adik-adik di ruangan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dengan hadirnya kita di tempat ini kita mendapatkan ilmu, itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya. Kembali juga saya menyampaikan kepada adik-adik semua yang dimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, yang dimana tahu sendiri kan ada apa wabah apa? COVID-19 ya, yang dimulai dari tahun 2020 yang sampai sekarang negara kita itu masih statusnya pandemik ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik, menggunakan masker kalau di luar umum, jangan lupa cuci tangan, kalau habis ketemu teman main di luar pulang ke rumah cuci tangan,
dari mana kita saling menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Karena kalau adik-adiknya sehat, insya Allah untuk beraktivitasnya itu lancar. Adik-adik mau belajar, mau sekolah, mau ketemu teman, mau nonton atau mau apa itu enak. Tapi kalau udah sakit, udah terpapar COVID, mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau makan enak aja nggak terasa, ya. Jadi pentingnya jaga kesehatan, ya, itu satu. Kedua, adik-adik ini semuanya yang bisa dibilang usia-usia produktif ini, marilah sama-sama mengedukasi diri adik-adik sendiri, apa sih yang terbaik, apa yang sedang viral, apa-apa. Sekarang pastinya semua pasti pada main TikTok ya, main TikTok, main Instagram, sosial media. Saya pun juga main seperti itu, yang dimana itulah hiburan kita saat ini. Nah, alhamdulillah kita ambil tuh yang penting-pentingnya, kita ambil yang bermanfaat buat kita, dan kita pakai. Kalau yang nggak penting atau yang memang itu hal negatif, jangan diteruskan. Kalau ada berita-berita hoax atau yang tidak benar, jangan diteruskan. Kalau kita lihat baca sosial media atau apapun itu, kalau belum tentu kebenarannya, jangan diteruskan, ya. Karena kalian sebagai pelajar juga, ini rata-rata kelas berapa nih, maaf, yang cewek-ceweknya? Kelas 2 SMP, SMA. Kalau yang abang-abang cowoknya rata-rata kelas berapa? Kelas 3 SMP. Abangnya SMP sama. Nah, otomatis kan adik-adik semuanya kan para pelajar nih. Pelajar yang dimana ya pelajar itu kalian dari sejak dini udah bisa mengedukasi gitu. Apa sih yang bermanfaat buat aku? Bener gak nih yang seperti ini, ya kan? Dari sekarang itu bisa nge-tracking, bisa nge-filter. Kalau yang benernya dipakai, kalau yang nggak bener jangan dipakai buat kita, ya. Ibarat kata pakaian baju nih, kalau size-nya cocok ya dipakai, kalau enggak ya jangan dipaksain. Yang ada baju itu. Sekali lagi Bu, kami dari Kelurahan mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kehadirannya dengan para tim. Insya Allah menjadikan ladang pahala buat Ibu. Allah yang balas kebaikan Ibu, semoga menjadi berkah. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sambutannya untuk acara selanjutnya. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Mungkin acara yang pertama saya tutup dulu, nanti acara selanjutnya yaitu pematerian tentang seminar Aku Berharga yang akan disampaikan oleh Ibu Zika. Saya pribadi mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senyumnya ini menggoda. Kamu senyum dong. Kamu namanya siapa? Haika. Siapa? Reza. Ria. Terus itu ibunya? Bukan. Oh, Ibu ini namanya Ria juga. oh ibu Ria. Ini siapa namanya? Aku Pelita. 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 Dinda. Dinda. Dini. Jihan, tepuk tangan buat semuanya. Ini nama-namanya bagus-bagus banget ya. Ada Dini, Dinda, Jihan, Pelita. Harapannya apa? Kalau Pelita, pernah tahu nggak arti kata Pelita? Pelita itu apa ya? Apa kayak harapan? Mudah-mudahan semuanya di sini bisa menjadi titik pulang. Amin ya Rabbal alamin. Oke, semangat. Tepuk semangat. Gimana tadi Karisna tepuk semangatnya? Aduh Karisna nih. Oke, hari ini kita mau membahas tentang aku berharga. Aku tuh apa sih? Aku siapa yang tahu aku? Aku tuh siapa? Aku tuh diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kamu merasa kalau kamu tuh berharga? Coba tadi Jihan, kan materinya aku berharga. Oh, aku tuh luar biasa, aku tuh wow gitu. Pernah nggak Jihan ngerasain itu? Hah? Coba sore. Ada. Ada. Kapan
Jihan merasa kalau Jihan itu berharga? Dan katanya ada, kapan? 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 Begitu sama orang tua. Ada merasa kamu berharga di saat itu? Oke, terima kasih Jihan. Nolong orang, nolongnya gimana? Itu boleh ya? Hah? Aduh, rasa kamu tuh sesuatu banget gitu, berharga banget gitu. Ada nggak barang yang kamu anggap sesuatu itu berharga barang? Contohnya handphone ya, handphone kamu anggap berharga. Enggak, ada nggak dalam hidup kamu yang berharga? Ini biar kita satu frekuensi dulu nih, apa arti berharga, semua tahu apa berharga itu apa berharga? Hah? Berharga itu apa? Hah? Keutuhan? Ya. Berharga itu ya, tapi sebelumnya sebentar. Jadi berharga ini adalah sebuah perasaan di mana kita mencintai diri kita. Sebagaimana handphone, kalau zaman sekarang nih handphone adalah sesuatu yang berharga buat kita. Kehilangan handphone rasanya seperti hidup akhir. Jangan sampai handphone kena air, nggak ada pulsa, cenut-cenut. Saking berharga yang namanya handphone dan juga pulsa. Jadi berharga itu adalah sesuatu yang spesial. Tapi terkadang, ya kan, kita baru bisa merasa bahagia itu berharga itu adalah dengan barang. Kita merasa sesuatu berharga itu karena barang, tapi jarang kita merasa diri kita sendiri itu berharga. Kenapa kok kita harus merasa diri kita berharga? Karena kita anugerah. Karena hadirnya kita di dunia ini, harapannya mampu membahagiakan orang tua, harapannya mampu menjadi alat untuk orang tua tersenyum, untuk orang lain bahagia, untuk orang lain tertolong, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menolong orang, disitulah berarti kita menjadi sesuatu yang berharga. Nah, lantas gimana sih cara kita untuk menghargai diri kita sendiri? Kita merasa kita berharga, maka minimal kita itu tidak membiarkan orang lain untuk membuli kita, menjahati kita, ya. Nah, sekarang kita contoh dulu ya. Kita lihat dulu contoh dari harga. Si korban itu merasa menjadi tidak ada nilainya. Dia menjadi apa? Menjadi down, menjadi takut, menjadi merasa tidak berharga. Nauzubillah. Dan ini kenyataan yang terjadi di lingkungan kita adalah dengan dibully. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor terjadinya bullying? Jadi kegiatan bullying ini kan banyak sekali ya yang kita alami di tengah-tengah masyarakat kita, ya, terutama di masa-masa kalian ketika sekolah. Ada nggak teman-teman sekolah kalian yang mendapatkan perilaku seperti itu? Ada di kelas. Contohnya apa? Hitam lu, jelek lu, keren ini. Tapi pernah nggak kita merasa kalau kita yang di sini sebagai pelaku bullying? Ada di sini. Kalau misalnya bullying itu adalah sesuatu yang membuat orang mentalnya menjadi down dan merasa tidak berharga, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan diskriminasi kepada orang lain? Yang pertama, berarti kurang dekat dengan orang tua. Siapa yang di sini punya ayah dan ibu? Semua lengkap? Ada yang ayahnya sudah meninggal? Hah? Sudah meninggal di usia berapa? Usia kelas 3. Kelas 3. Hah? Kelas 3. Kelas 3. Dari SD atau dari SD. Oh, dari SD. Oke, semuanya lengkap. Oke. Mudah-mudahan kamu sabar dan jadi anak yang soleh ya. Sekarang, kalau kamu kan memang nggak ketemu orang tua karena orang tuanya nggak ada. Sekarang buat yang orang tuanya ada, atau sekarang kamu kan masih ada mama satu. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang tidak dekat dengan orang tuanya? Ada yang nggak dekat sama orang tuanya? Ada yang nggak saling sapa di rumah sama orang tuanya? Ada yang kemudian di rumahnya
nggak ketemu sama orang tuanya pergi pagi, ya kan, pulang malam, atau justru kamu yang pergi pagi, kamu pulang malam nggak pulang-pulang. Ada yang nggak ketemu sama orang tuanya? Ada? Nggak ada. Berarti kalian semua hubungannya dekat dengan orang tua. Nah, kurang dekatnya kita dengan orang tua ternyata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita itu kurang percaya diri. Kita merasa tidak berharga. Kita menjadi pelaku bullying yang meremehkan dan merendahkan orang lain, gitu ya. Jadi makanya jangan sampai adik-adik semua ini kalau di rumah kemudian tidak dekat dengan orang tua. Gimana caranya supaya dekat sama orang tua? Harus memanage waktu supaya ada waktu di rumah. Kapan waktu yang tepat untuk ada di rumah? Kalau pagi kita sudah sibuk sekolah. Sekolah jam berapa? 3. Sampai jam 3. Selesai jam 3 di sekolah juga ada main, ada belajar. Mudah-mudahan itu sudah cukup ya. Tapi kalau memang masih kurang, mungkin bisa main habis asar. Tapi kalau sudah maghrib, usahakan sudah di rumah. Memanage waktu untuk bisa kumpul dengan keluarga, dengan mama, dengan papa, dengan adik-adik di rumah. Sehingga apa? Ada kedekatan emosional yang terbangun di antara kita dengan orang tua. Jadi udah gak ada lagi tuh perasaan aku sendirian. Pernah gak merasa begitu? Aduh, kayaknya hati tuh kosong gitu ya. Gak ada teman curhat gitu ya. Gak merasa hidup sendirian, padahal di rumah banyak orang, di lingkungan kita banyak orang. Siapa pernah ngerasain kayak gitu? Saya pernah ngerasain kayak gitu? Gak ada? Ternyata Pak Tommy pernah. Ya. Nah itu orang yang merasa sendiri, nggak punya teman, nggak punya tempat berlindung, itu merasa dirinya nggak berharga. Aku ini apa sih? Aku ini nggak ada artinya apa? Ya. Akhirnya apa? Dia mencari sesuatu yang nggak tahu. Akhirnya dia hilang kendali. Ya. Akhirnya dia tidak terkontrol. Makanya supaya hal ini tidak terjadi pada kalian harus mulai memanage diri waktu. Jangan pernah meninggalkan rumah itu sampai 24 jam. Jadi kalau udah waktunya maghrib, mendingan di rumah. Ngapain? Ya ngapain aja. Ya, buat yang perempuan mungkin, mah nyuci piring kalau malam, ngobrol sama mama, bikin kue ya, atau bikin nasinya, bikin lauknya semua. Jadi ketika malam itu tidak lagi ada aktivitas di luar, atau walaupun cuma sekedar bertanya tentang PR kepada orang tua. Cuma bercerita tentang PR yang ada di sekolah, bagaimana keadaan kalian di sekolah, bercerita tentang sahabat dan kawan-kawan, ya. Jadi membuka diri kepada orang tua. Bahkan kalau misalnya orang tua kita pun sibuk, ada nggak di sini orang tuanya sibuk? Ada di sini orang tuanya sibuk? Orang tuanya nggak pernah di rumah? Ada ya, kalau kakak ama. Nah ini angkat tangan nih. Anak saya angkat tangan. Orang tuanya nggak pernah di rumah. Nah itu gimana? Gimana caranya? Ngomong sama orang tua, Ma, aku pengen mama ada di rumah. Bikin komitmen baru dengan keluarga. Bikin komitmen baru dengan ayah, dengan ibu. Ma, jangan sibuk banget dong. Aku pengen besok Sabtu kita jalan-jalan. Ma, pengennya kalau mama kerja maghrib sudah di rumah dong gitu. Aku pengen sama mama. Jadi dikomunikasikan, jangan diem aja. Karena kalau ini terus berlanjut, kamu akan semakin merasa jauh dari keluarga sehingga kamu akan kehilangan arah. Nah ini akan berpotensi untuk kamu terjun ke sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, orang tua sibuk, kamu kesepian, akhirnya bergaul dengan siapa? Bergaul dengan teman yang salah. Ada teman yang ternyata dia nggak pernah mandi, akhirnya ikutan nggak pernah mandi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saking joroknya dia nggak pernah mandi, gitu kan? Berkawan dengan orang yang nggak pernah sholat, akhirnya kita juga ikut nggak sholat. Kemudian apalagi berteman dengan orang yang senangnya mencuri atau menghalalkan segala cara. Ada nggak teman kita? Dia ngamen, marah karena dia nggak teratur, kita salah pergaulan. Nauzubillah. Ini akibat dari apa? Jauhnya kita dari orang tua. Oke, sekarang seseorang itu nggak merasa berharga. Biasanya dia pernah menyaksikan atau merasakan kekerasan. Ya,
Jadi mungkin di rumah menyaksikan orang tua berantem, marah-marah, "Ah, kamu yang salah, kamu yang salah," udah tunjuk-tunjukkan. Siapa pernah? Pernah. Apa kesan kamu pertama kali melihat orang tua berantem? Hah? Sedih. Ada lagi? Menyaksikan atau mungkin merasakan mamanya mukulin waktu kecil karena mungkin pusing kenapa gitu, papa mungkin mukulin mama juga atau mukulin kita karena kita dianggapnya badung gitu atau gimana. Ada yang pernah ngerasain itu? Kamu ngerasain? Kamu kenapa dulu dipukul sama mama apa sama papa? Hah? Disambit helm? Kenapa kamu disambit helm? Kan waktunya belajar di rumah. Waktunya belajar, tapi malah tidur disambit helm. Masya Allah ya. Jadi pernah ngerasain kekerasan. Nah, orang yang pernah menyaksikan atau merasakan kekerasan itu biasanya akan menimbulkan perasaan apa ya? Perasaan itu merasa sedih yang teramat sangat. Bahkan kalau melihat kekerasan itu dilakukan berulang-ulang, bahkan merasakan itu berulang-ulang, sering dipukul, lama-lama dia menganggap pukulan itu adalah hal yang biasa. Makanya banyak orang-orang yang kemudian melakukan kekerasan itu biasanya karena dia sering dikerasin, gitu ya. Jadi dia merasakan, oh aku supaya gagah aku seperti itu, gitu. Dia nggak bisa membedakan mana sikap yang baik dan juga tidak. Dia menganggap dipukul itu biasa, dipukul itu biasa. Jadi kalau saya pukul kamu itu biasa, saya dipukul kamu juga biasa. Itu adalah bentuk dari ekspresi. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Perasaan bahwa saya pukul itu biasa dan dipukul biasa, benar apa salah? Salah. Perasaan itu perasaan yang salah dan tidak boleh dibenarkan. Tapi menjadi benar ketika kita terbiasa menyaksikan dan merasakan kekerasan. Nah, ini banyak sekali terjadi, ya, banyak sekali terjadi. Banyak kadang di antara kita melihat teman-teman itu dibully di sekolah atau dicengin di sekolah, kita cuek. Pernah nggak ada yang ngeliat kayak gitu? Cuek atau malah kasihan? Hah? Terus kalau kasihan itu bagaimana? Membela, menolong. Ada nggak di sini menolong? Menolong ketika temannya ditindak kekerasan. Ada nggak? Jadi jangan sampai kita merasa apatis dengan keadaan sekitar kita, ya. Jadi walaupun kita tidak pernah merasakan disakiti atau kita menyaksikan atau kemudian kita merasakan kita ditindak kekerasan, tapi kita tetap harus membantu orang yang secara tidak sengaja kita lihat dia melakukan pembulian atau dilakukan tindakan kejahatan. Kenapa? Kita harus membangun rasa empati, rasa simpati. Apa itu empati? Ada yang tahu rasa empati? Ada yang tahu rasa empati? Apa itu empati? Apa itu empati? Tindakan orang-orang yang bukan karena tindakannya, tapi maksudnya karena dia melakukan sesuatu ke orang lain, karena merasa kasihan orang lain. Karena kasihan doang. Jadi empati apa? Tindakan. Kita merasa nggak makan itu nggak enak, makanya kita coba untuk berbagi makanan itu. Kita melihat orang ditindak kasari, ya kan, dibully, dijahatin sama orang, kita membela, itu tandanya kita empati. Empati itu tandanya apa? Nggak enak kalau kita digituin, makanya kita hadir kepada orang itu. Dan ini adalah rasa yang penting. Nah, rasa empati terus dibangun dari apa? Yang pertama ya di lingkungan keluarga, ya. Orang tua capek, kita bantu, gitu ya. Adik lagi belajar, kita bantu. Adik membersihkan kamar, kita bantu. Mulai menumbuhkan rasa empati. Nah, rasa empati itu apa? Tadi rasa yang seakan-akan kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain, itu adalah empati. Dan orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, itu insya Allah dia sangat bisa menghargai dirinya. Dia merasa dirinya itu begitu berharga. Nama saya Dini. Nama, hobi, cita-cita. Dan kenapa cita-citanya itu? Nama saya Dini, cita-cita
cita-cita jadi guru BK. Guru BK. Oh, cita-cita jadi guru BK. Hobi berenang. Hobi berenang. Tepuk tangan buat Dinda. Ya kan? Apalagi di depan teman sendiri aja malu, apalagi di depan orang banyak. Apalagi nanti kalau di depan kelas atau macam-macam. Sekarang gimana sih tim sudut IPD? Yang pertama apa? Penampilan. Nah, ya. Sekarang siapa di sini yang penampilannya sudah cantik pakai sepatu? Dinda sama Jihan. Harusnya Dinda sama Jihan coba sini. Maju, Jihan maju. Jihan maju. Oke. Dini maju. Dini maju. Coba. Kamu maju. Oke, sekarang kita lihat di antara sini. Mana penampilan yang rapi? Jihan. Bagaimana perasaan kalian melihat Jihan? Gimana perasaan kalian melihat Jihan? Coba jawab. Hah? Gimana kalian? Cool, cantik. Kalau saya sudah berani bawa motor dan bawa mobil sendiri kemana-mana, sehingga saya tidak merepotkan orang lain. Nah, saya menganggap itu adalah sesuatu yang berani buat saya. Kalau menurut kamu apa yang udah kamu lakuin yang berani? Jadi pemimpin paskibra luar biasa. Itu berani. Hah? Ayo, kamu ingat-ingat kamu pernah berani apa? Hah? Tampil ditonton satu sekolahan. Kamu ngapain? Salah nulis dan akhirnya dari guru dan saya mau minta maaf. Luar biasa. Oke, jadi pernah nyanyi dan juga membaca puisi. Oke, sekarang tantangannya sama yang baru datang boleh loh, yang baru datang. Ini Bu, di sini. Nggak apa-apa. Itunya nyapa. Ini Bu. Masih spasi 5 ya, kenalan dulu deh yang baru datang. Masih 5 nih, masih. Kamu kelas berapa? Satu SMK. Oke, kamu? Hari ini kelas berapa? 3 SMK. Berarti kamu belum lulus ya? Kamu siapa namanya? Octavia. Kamu Kak? 1 SMP. Oke, kamu? Citra. Kelas? Oh, kelas 6 SD. Terima kasih Besto untuk sponsornya dan untuk makanannya. Mudah-mudahan semakin sukses dan berkembang.